Eusebius Huta Sabsababun, Bapak selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Kira-kira bagaimana pengamatan dan hasil temuan daripada Komisi 2 terhadap pelaksanaan maupun apa yang telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi pencegahan COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara ini, Pak? Baik, jadi yang pertama sebagai anggota DPRD, saya mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah lewat tim gugus maupun juga pihak-pihak terkait lainnya yang punya keprihatinan dengan persoalan pandemi corona ini, dengan membantu bekerja sama selama ini dalam rangka menangani khususnya dari sisi tahapan promotif dan preventif, dalam hal ini pencegahan. Nah, kami Dewan selama ini menganggap bahwa karena kami masih sibuk dengan kerja-kerja atau tugas fungsi Dewan lainnya, dan baru setelah LKPJ kami Komisi 2 bersepakat untuk melakukan rapat internal. Dari sana kami mulai menyiapkan kira-kira langkah-langkah apa yang harus diambil Dewan secara institusi, dalam hal ini Komisi 2. Dan langkah pertama yaitu karena ini pandemi ini adalah masalah kesehatan, sehingga kami harus menuntaskan dulu persoalan kesehatannya. Maka RDP dilakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan, ditambah juga dengan kedua direktur rumah sakit baik Karel maupun Hati Kudus Langgur, ditambah juga dengan kepala-kepala puskesmas terdekat, dalam hal ini Pemda, Polser, dan IBRA, karena IBRA ini berhubungan langsung dengan Bandar Udara Karel Setubu, ditambah dengan beberapa orang dokter. Nah, dari pertemuan itu memang kita tahu persis dari sisi pencegahan Pemda sudah cukup maksimal dengan melakukan sosialisasi, baik itu tim gugus maupun terutama Dinas Kesehatan, termasuk juga dengan pihak puskesmas. Kami mengapresiasi itu. Tetapi persoalannya adalah bahwa dari waktu ke waktu kita tahu perkembangan pasien COVID itu di dunia, terutama di negara kita, di Maluku khususnya Ambon, itu meningkat terus. Nah, sehingga kami perlu lebih jauh melihat sejauh mana kesiapan sumber daya, baik itu APD, alat kesehatan, dan obat-obatan yang tersedia di rumah sakit dan puskesmas. Nah, kami melakukan on the spot berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh direktur rumah sakit dan kepala-kepala puskesmas. Dan on the spot itu yang pertama sekali kami lakukan di rumah sakit Karel Setubu, yang merupakan rumah sakit rujukan tim COVID, masalah COVID antara rumah sakit Hati Kudus Langgur dan rumah sakit Marian Kota Tual. Di sana kami menemukan bahwa ternyata untuk APD sebagian besar sudah tersedia, tapi ada satu hal yang menjadi catatan bahwa ternyata sumber APD itu memang bervariasi, dan dari pemerintah daerah sendiri sesuai keterangan direktur rumah sakit itu masih sangat minim untuk bantuan alat pelindung diri untuk tenaga medis yang nanti akan menangani pasien COVID. Yang kedua, bahwa terkait dengan ruang isolasi apabila ada jatuh korban. Nah, kami juga melakukan kunjungan ke sana. Ternyata kami menemukan di sana bersama-sama dengan saudara direktur hanya ada 3 tempat tidur di sana. Dan yang paling kami prihatinkan yaitu sesuai keterangan saudara direktur pada RDP itu, bahwa rumah sakit Karel Setubu memiliki 4 buah ventilator, yang sisanya masih lagi dipesan, tidak tahu kapan datangnya. Namun ternyata di lapangan yang kami temukan hanya ada 1 ventilator. Kami punya bukti, ada di foto. Dan dari 1 ventilator itu yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa hanya tidak bisa digunakan ventilator itu karena satu alat penting yaitu konektor sampai dan dengan saat ini tidak ada. Ventilator itu alat bantu pernafasan apabila pasien COVID dia membutuhkan alat bantu pernafasan. Nah, coba dibayangkan ketika sudah ada jatuh korban 2 orang, walaupun itu berada di Kota Tua, tapi ketika status